siang, selamat jumpa lagi dengan saya Muhammad Ismail di channel Gaprak. Dan pada siang hari ini saya berada di Anyer, di Banten. Di belakang saya adalah Mercusuar Cikoneng. Tempat ini merupakan tempat bersejarah. Ada dua hal. Yang pertama adalah mercusuarnya sendiri. Yang kedua, ini adalah titik nol pembangunan jalan Dendes dari Anyer ke Panarukan. Sebuah proyek ambisius Dendes yang dikerjakan hanya dalam 1 tahun. Mari kita lihat apa saja yang ada di Mercusuar Cikoneng ini. Mercusuar Cikoneng ini bagian dari navigasi untuk kapal-kapal yang berlayar di sekitar Selat Sunda. Sekarang Menara Mercusuar ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dan sudah tertata jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini menaranya dibangun pada 1885. Ini sebenarnya bukan menara suar yang pertama. Ini adalah yang kedua, penggantinya, yaitu atas perintah Willem III ya. Yang pertama itu dibangun pada 1806, namun karena ada letusan Krakatau, maka bangunan yang asli hancur dan digantikan dengan bangunan ini, yaitu pada tahun 1885. Jadi 2 tahun setelah Krakatau meletus. Nanti kita akan lihat posisi sebelumnya dari Menara Suar ini yang pertama. Menara ini tingginya adalah 75,5 meter. 18 tingkat, dan untuk sampai ke atasnya itu ada 286 anak tangga. Nah, ini saya akan menuju ke tempat posisi dari menara yang pertama yang aslinya dibangun pada tahun 1806. Nah, ini sekarang dibikin satu tanda, yaitu titik 0 km dari proyek ambisius Dendes, yaitu membuka jalan dari Anyer ke Panarukan sepanjang 1000 km. Nah, teman-teman, ini adalah sisa dari tembok atau bangunan dari Menara Mercusuar Cikoneng yang pertama, yaitu dibangun pada tahun 1806. Dan karena ada letusan yang begitu besar dari Gunung Krakatau pada tanggal 26, 27, 28 Agustus 1883, maka menara tersebut runtuh, dan inilah sisa dari tembok atau bangunan dari Menara Suar Cikoneng ini. Sementara yang kita lihat tadi, yaitu yang ini dibangun adalah 2 tahun setelah letusan Krakatau, atau setelah yang pertama tadi runtuh. Dan di bekas posisi dari Menara Suar Cikoneng yang pertama, kini dibangun satu titik, ya.
yaitu menandai titik kilometer 0 proyek jalan dari Anyer ke Panarukan sepanjang 1000 km yang dilakukan oleh Daendels. Pada awal Daendels menginjakan kaki di Indonesia, yaitu pada tahun 1808, perjalanan dari Anyer menuju Jakarta itu selama 4 hari. Dan setelah dibangun, perjalanan tersebut menjadi hanya 1 hari. Dan inilah titik kilometer 0 yang ditempatkan di bekas titik bangunan yang runtuh dari menara Suar Cikoneng. Nah, inilah Selat Sunda ya, yang memisahkan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, di mana di tengah-tengahnya ada Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883. Kita lihat itu adalah titik 0 km dari pembangunan jalan Anyer Panarukan yang dibangun di bekas pondasi dari Menara Suar Cikoneng yang pertama. Oke teman-teman, saya sekarang berada persis di bekas pondasi dari Menara Suar Cikoneng yang dibangun pada tahun 1806 ya. Kemudian pada 1808 sampai 1811 Gubernur Jenderal dari Hindia Belanda yang ditugaskan adalah Daendels. Dan pada tahun 1809 itu menetapkan satu proyek jalan dari Anyer ke Panarukan yang panjangnya 1000 km. Dan proyek ini merupakan proyek ambisius karena hanya dikerjakan dalam 1 tahun, di mana rutenya adalah dari Anyer menuju ke Jakarta, kemudian ke Bogor, Cisarua, ke Bandung, Sumedang, kemudian Cirebon, dan langsung melalui pantai utara sampai ke Panarukan. Sebenarnya tidak seluruhnya jalan itu dibangun, hanya di beberapa tempat itu adalah diperlebar, disempurnakan, dan jalan ini ditujukan untuk beberapa hal. Yang pertama adalah untuk memudahkan mobilisasi daripada militer, karena saat itu Belanda sudah terdesak oleh Inggris. Yang kedua adalah untuk distribusi dari hasil pertanian, terutama dari daerah Jawa Barat, pedalaman Priangan yang berupa kopi, yang saat itu merupakan penyumbang terbesar dana ke kerajaan Belanda yang saat itu sudah mulai bangkrut. Jadi itulah mengapa Daendels membangun jalan ini. Dan Daendels tidak lama, dia bertugas saya tahu dari tahun 1808 sampai 1811. Oke teman-teman,